Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup Hijatoska. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Muhammad Tiftau Sadi dengan presiden kita, Abang Abi Hussein. Yang gimana bang kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Kembali lagi di Political Talk yang kedua kawan-kawan. Insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kece kita, ya, Presma kita dari BMKBM Stay Savvy. Penasaran kan? Ayo, mari sama-sama dengarkan Political Talk kita pada siang hari ini. Oke, teman-teman, menarik sekali Bu, ya. Kita kali ini akan membahas terkait politik dan kampus. Ya. Politik dan kampus kawan-kawan. Nah ini penting banget buat teman-teman, terutama mahasiswa baru, ya, pun dengan mahasiswa yang lainnya. Terkait apa sih itu politik, apa sih itu kampus, dan mungkin akan dijelaskan dan akan dijelaskan secara gamblang oleh Bang Ali Hussein. Oke, siap ya? Siap. Oke, siap. Baik teman-teman, ini ada pertanyaan nih Pres, ya. Ada pertanyaan menarik sekali terkait politik, ya, terkait politik. Mungkin bisa nih Bang, dari Bang Hussein, apa sih definisi politik itu menurut Bang Ali Hussein? Oke. Langsung jawab, boleh ikut dulu juga boleh. Dulu kali ya, siap. Sama-sama dulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Abi Hussein. Mungkin tadi udah dikenalin teman-teman, dan alhamdulillah sekarang telah diamanahkan menjadi presiden mahasiswa atau presiden BMKBM Stay Savvy di kampus tercinta ini. Mengulik sedikit apa itu politik, karena biasanya orang-orang berbicara tentang politik ini, itu mah politik, ayo dong kita bermain politik kayak gitu. Sebenarnya apa itu politik? Nah, kalau teori klasik Aristoteles, politik itu adalah tujuan dari orang-orang ya, yang bersama ini loh. Jadi tujuan bersama gitu, dari orang-orang yang berhimpun seperti itu. Nah, kalau misalkan kita gali lagi sekarang, ini politik ada permainan politik, tujuan politik, padahal awalnya politik itu didirikan di pemerintahan itu untuk mendirikan kebutuhan-kebutuhan biar nanti tercapai kayak gitu, kebutuhan bersama. Nah, gitu. Oke, jadi untuk kebutuhan bersama Bang ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari definisi tadi ya, mungkin dari kawan-kawan sendiri punya perspektif lain terkait definisi politik ya. Dari pandangan Abi Hussein mungkin seperti itu pun tadi yang dibahas terkait pendapat dari Aristoteles. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan berikutnya kawan-kawan terkait bentuk politik. Nah, bentuk politik kan banyak ya Bang ya. Ada politik taktis, ya, praktis dan lain-lain. Nah, ini kita akan fokuskan kawan-kawan terkait bentuk politik kampus itu seperti apa. Oke, bentuk politik dalam kampus. Betul. Ya. Langsung jawab. Boleh. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya kampus adalah miniatur negara. Kampus itu adalah miniatur negara. Dimanapun itu, di kampus manapun itu, makanya ada presidennya. Kampus itu ada lembaga legislatif, yudikatif. Karena kampus itu miniatur negara, gitu. Nah, jika teman-teman tahu, ada yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif. Jika di kampus kita, jadi teman-teman, ada M3 ya, Majelis Musyawarah Mahasiswa. Nah, ini adalah lembaga yang menaungi eksekutif dan yudikatif seperti itu. Jadi mereka yang menatap peraturan-peraturan, mereka yang melihat apakah peraturan-peraturan ini tertata dengan baik seperti itu. Nah, sebagai eksekutornya adalah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa seperti itu. Nah, kalau di kampus kita ini ada lagi di bawahnya itu Badan Otonom dan Himpunan Mahasiswa, dan nanti ada rakyat sipil biasa, mahasiswa ya, mahasiswa aktif saja, ya, seperti itu. Oke, jadi tadi dari perspektif Bang Hussein juga ada miniatur negara di kampus kita tercinta. Dan mungkin di kawan-kawan yang lain, di kawan-kawan kampus lain pun ada macam-macam ya terkait strukturalnya Bang. Nah, kira-kira Bang, kalau misalkan kita tanya nih terkait badan legislatif, eksekutif, terus kemudian ada yudikatif, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bang Hussein. Kira-kira lembaga tertinggi gitu Bang, biar teman-teman bisa tahu itu siapa, dan yang paling bawah tadi mungkin bisa dijelaskan secara singkat biar lebih paham. Mungkin kita sambung ke Indonesia dulu. Indonesia itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu setara, tidak ada. Walaupun presiden itu
tinggi ya, tapi sebenarnya setara gitu. Dulu Majelis Musyawarah Mahasiswa Majelis Musyawarah Rakyat ya, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menjadi lembaga tertinggi di negara Indonesia ini, tapi setelah itu semua disejajarkan seperti itu. Nah, kenapa presiden sekarang masih dipandang lebih tinggi? Karena mempunyai hak-haknya, ada hak prerogatifnya. Misalkan dari MPR atau DPR mereka membuat perundang-undangan, semuanya itu harus disahkan oleh presiden, maksudnya harus disetujui ya. Nah, nanti disahkan oleh MPR seperti itu. Nah, kalau di kampus kita lembaga yudikatif yang eksekutif ini dipegang oleh M3. Jadi sebagaimana mestinya di ADART itu terlihat bahwasannya M3 ini sebagai lembaga tertinggi kawan di struktural STCD seperti itu. Karena selain M3 lembaga tertinggi, karena kan ada yudikatif ya, MPR. Nah, kalau di SEBI sebenarnya yudikatif ini lembaga, tapi lembaga ini memberikan lembaga yudikatifnya kepada M3 seperti itu. Jadi M3 lah yang misalkan ada masukan dari lembaga, ada arahan dari lembaga M3 lah yang turun langsung membuat undang-undang dan lain sebagainya, dan langsung dikoordinasikan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa seperti itu. Waduh, keren banget kawan-kawan STCD mungkin yang ada di layar kaca ini lagi nonton ya, mungkin sudah tercerahkan ya terkait badan tertinggi kita yang mengawasi ya dari BMKB STCD sampai kepada jajarannya. Oke kawan-kawan, mungkin sudah sedikit kita tahu terkait politik kampus. Ada pertanyaan berikutnya Bang Musim. Ini tentang tata cara. Nah, cara itu kan pasti banyak, tapi kita akan fokuskan terkait tata cara berpolitik di kampus yang benar seperti apa. Karena kan mungkin ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau bahkan argumen terkait politik kotor, begitu kan? Boleh dijelaskan Bang Musim? Sebenarnya teman-teman semuanya, untuk politik ya, kalau kita membahas itu pasti politik adalah wadah. Jadi politik adalah wadah untuk menjadikan tujuan, untuk menggapai tujuan bersama. Nah, seperti itu. Jadi jika teman-teman ingin dapat ya tujuan-tujuan yang baik, yang bagus, yang pertama teman-teman itu harus tahu strukturasi atau struktural yang ada di STCD. Seperti itu. Jangan sampai salah arah gitu. Jangan sampai salah arah seperti itu. Nanti bisa nanti ke presidennya atau apa, nanti kalau ada masukan lihat kementerian sosialnya, kementerian politiknya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti misalkan nih, ini sering terjadi misalkan kita mau ada baksos nih ya kan, saya sebagai rakyat sipil di kampus, mahasiswa aktif, lah saya pengen baksos nih, tiba-tiba langsung presiden seperti itu. Itu salah. Nggak sesuai dengan regulasi. Jadi di saat presiden itu ingin meminta masukan baru boleh, tapi jangan langsung kalian datang. Coba kalian di Indonesia tiba-tiba kalian datang ke presiden tembak kalian, nggak boleh. Nah, kalau presidennya turun meminta masukan apa yang kurang baru boleh seperti itu. Ini nih, ini yang harus kayak kecil dulu ya. Sering terjadi. Datangi kementeriannya, karena saya melihat ya kalau kementerian di SEBI ini lumayan cukup banyak gitu, dan juga terarah seperti itu. Teman-teman ada masukan atau apa itu melihat kementeriannya. Jadi pertama pahami strukturasinya, nah setelah itu koordinasinya yang benar, nah nanti baru teman-teman kita gapai tujuan bersama seperti itu. Sumpah keren banget ya kawan-kawan. Sekarang udah mulai tercerahkan lagi nih tentang tata cara yang sering kali kita abaikan ya Bang. Regulasi. Tadi mungkin dari Bang Musen menyindir atau menyinggung terkait presiden. Bayangin kalau kawan-kawan jadi presiden, didatangi dari bawahan rakyat, digobodong-bodong, terus minta persetujuan. Gak bisa kawan-kawan. Jadi ada step by step ya. Nah itu ketika kawan-kawan nanti jadi lembaga atau bahkan jadi badan eksekutif mahasiswa, harus tahu regulasinya. Betul. Oke, menarik banget Bang Musen. Selanjutnya mungkin bisa Bang Musen tuh lebih ngulik lagi terkait trik and trick juga berpolitik yang betul, dan caranya Bang Musen gitu, cara dari perspektif Bang Musen sendiri itu seperti apa? Trik and trick berpolitik yang lain ya.
Pertama ya, jika kalian ingin berpolitik menurut saya itu harus menimbulkan keresahan dulu. Balik lagi ke kekerasahan lagi. Karena apa? Tujuan politikannya adalah wadah kan, yang saya tadi bilang, untuk menggapai tujuan bersama seperti itu. Jadi jika teman-teman tidak mempunyai tujuan, jika teman-teman tidak mempunyai keresahan dalam hati teman-teman, itu tidak bisa gitu untuk mendapatkan step by step perpolitikan selanjutnya yang baik dan benar. Setelah itu, nah setelah itu kalau misalkan ada keresahannya teman-teman, baru nanti regulasinya ya, keresahannya dikumpulin, regulasinya. Nah setelah itu regulasinya udah benar, teman-teman tahu, teman-teman udah melihat ADART-nya, teman-teman udah melihat GBHO ya, garis besar haluan organisasi dalam Badan Eksekutif Mahasiswa, kalian udah paham itu semuanya, baru teman-teman nanti mengimplementasikannya seperti apa, masuk ke ranah tersebut seperti itu. Karena sebenarnya untuk memberikan perubahan yang teman-teman tahu ya, misalnya juga tahu, kita lebih mudah memberikan perubahan ya itu di dalam gitu, bukan di luar. Nah, jadi contoh saya ingin memberikan perubahan untuk fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Nah, yang berhak untuk memberikan itu ada presiden memberikan masukannya, ada majelis musyawarah mahasiswa, pimpinan, dan juga ada dari civitas akademika yang ada di SEBI. Nah, langkah konkretnya teman-teman misalkan nih, oh saya pengen merubah nih keresahan yang ada di kampus saya. Teman-teman masuk ke bagian kemahasiswaan misalkan. Nah, dari situ itu teman-teman masuk, nah membuat perubahan di sana. Kulturalkan keresahan teman-teman, pahami regulasinya seperti apa. Nah, habis itu mulai implementasi perubahannya seperti itu. Itu kalau ranah kampus ya. Seperti negara juga, negara kita lihat yang merusak negara apa yang ada di dalamnya. Betul Pak. Karena mereka yang bisa merubah seperti itu. Ada permainan politik di dalamnya. Permainan politiknya ini malah permainan kotor seperti itu. Malah permainan untuk tujuan tertentu, bukan tujuan bersama. Nah, itu udah mengalihkan dari tujuan politik bersama ya gitu loh. Ini politik tujuan tertentu nih. Tujuan politik tertentu. Nah, makanya di Indonesia pun banyak yang hancur karena orang-orang yang ingin merubah ini salah jalan, ya kan? Udah berubah pikiran. Awalnya, saya pengen merubah Indonesia ini dengan baik lagi nih, saya ingin menjadi DPR. Masuk ke DPR, wah uang. Lepas semuanya uang diambil, Indonesia makin kacau seperti itu. Itu sering terjadi, Bu. Sering terjadi ya. Kira-kira kalau misalkan di skalanya kampus tuh yang sering terjadi terkait niat yang mungkin awalnya pengen membangun, biasanya tuh kayak gimana sih Bang? Maksudnya kita sebagai seorang mahasiswa baru nih kan kita nggak tahu ya yang terjadi di lapangan itu seperti apa sih? Yang niat ngebangun ini maksudnya gimana tuh? Ya, jadi misalkan kita udah ada niat buat ngebangun ya. Ya? Boleh, silakan. Niat mau ngebangun kampus kita tercinta STSI. Nah kemudian ada muncul oknum. Yang kemudian yang tadi niat kita baik, pengen munculkan perubahan kebaikan, tapi malah akhirnya nggak jadi, malah apa ya? Malah nggak terjadi perubahan sama sekali. Nah, bobrok. Gimana kasus biasa itu gimana? Kenapa gitu? Biasanya kalau kasus-kasus seperti ini ya di dalam organisasi kampus manapun itu, bukan SEBI saja ya. Itu pertama pemimpinnya ini sudah ada yang lebih tinggi di samping pemimpinnya. Maksudnya kayak gini loh. Oke, untuk struktural ini presiden lebih tinggi, saya ini lebih tinggi. Tapi pada kenyataannya ya teman saya lah suaranya yang lebih didengar daripada saya. Nah, jadi secara tidak langsung itu dia yang lebih tinggi dibanding saya. Padahal dalam struktural lebih tinggi. Seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya nanti kalau misalkan jadi presiden atau teman-teman yang melihat menjadi presiden, jangan sampai teman-teman semuanya ditunggangi oleh temannya sendiri seperti itu. Karena kita tahu teman-teman, kita mempunyai tujuan bersama, dan orang-orang yang merusak tujuan bersama pun itu sering bersama kita. Bahaya banget Bung ya. Berarti yang punya niat baik, kemudian tadi mungkin bahasa Bung Husen ditunggangi, jadi malah belok ya Bung. Waduh, bahaya sekali. Kasihan omongan pemimpinnya itu tidak bisa didengar, karena yang lebih berpengaruh dalam organisasi itu tuh
bukan pemimpinnya. Tapi terjadi nggak sih di Indonesia ini? Di Indonesia terjadi. Aduh, jauh nih. Terjadi itu. Tapi fakta ya? Fakta sekali. Fakta sekali ya, dengar ada berapa ya? Satu menteri yang satu menteri dari Medan ya, dari Medan tuh. Wah, selalu dikasih jabatan lagi. Padahal kaliannya itu memang 1, 2 ya, 3. Iya siap. Kawan-kawan tahu sendiri pasti ya. Intinya dari Medan. Dan ini sering terjadi Bung ya. Wah ternyata skala skala negara pun terjadi seperti ini. Betul. Nah ini merupakan sebuah PR juga bagi kalian, bagi kita semua para mahasiswa untuk melanjutkan estafet yang lebih baik ke depannya Bung ya. Nah kemudian Bung, kalau misalkan kita bicara soal politik kampus gitu kan, kadang-kadang untuk menumbuhkan keresahan mereka terhadap sebuah permasalahan itu kan masih rumit dan susah. Bahkan ketika ada seruan aksi gitu, mungkin kita lebih pada menyampaikan aspirasi rakyat, itu mereka nggak ada, interestnya tuh nggak ada. Itu gimana Bu? Sedangkan mahasiswa kan merupakan tadi ya penunjang atau penerus estafet para pendahulu kita seperti itu. Kalau balik lagi ya, Indonesia, ini ngomongin Indonesia lagi ya. Kalau kita yang meneruskan estafet tersebut, pertama itu jangan tergiur dengan kita itu perpolitikan itu, wah politik itu bukan baik semua teman-teman. Ada juga yang sebenarnya, bahkan teman-teman semua yang bisa dilihat itu yang memakan dari mahasiswanya itu sendiri. Wah, seperti itu. Kita buka aja di sini teman-teman, biar teman-teman tuh, oh ternyata kayak gini loh keadaan mahasiswa sekarang. Karena memang yang saya lihat sendiri pun di saat saya sudah mulai keluar dalam struktural yang ada di BEMSI ya, ternyata di luar BEMSI masih banyak sekali yang mempermainkan permainan kotor ini ya, seperti nanti diberi apa, sedangkan nanti mereka itu menarik masa aksinya seperti itu. Padahal mereka ini yang diharapkan oleh pendahulu kan. Kalau misalkan mereka sampai bungkam, harapan kita sirna, keresahan kita sampai di lapangan saja. Seperti itu. Makanya banyak sekali organisasi mahasiswa di Indonesia ini yang terpecah. Waduh. Karena memang kita lihat ya nggak sedikit organisasi mahasiswa yang ditunggangi oleh permainan politik. Wah kacau. Oke. Nah tadi masih belum terjawab mungkin kawan-kawan terkait cara menimbulkan atau meningkatkan keresahan. Cara meningkatkan keresahannya, pertama teman-teman, saya melihat kalau saya sendiri menimbulkan keresahan itu melihat dari orang sekitar sih. Orang sekitar, karena memang terutama orang tua saya. Orang tua teman-teman bisa melihat orang tua teman-teman itu seperti apa ya. Mungkin kalau di rumahnya enak-enak saja, ada beberapa orang tuanya yang enak-enak saja. Cuman kalau saya sendiri, orang tua saya tuh menjerit gitu di saat BBM naik, apa serba naik, kita tuh menjerit gitu. Belum lagi banyak tetangga-tetangga kita yang mencari minyak gitu, minyaknya kan sempat langka ya betul. Minyaknya sempat langka, dicari lagi itu. Menurutku ngelihat lingkungan dulu sih untuk menimbulkan keresahan ya, karena kita bisa menimbulkan keresahan kepada orang-orang yang kita cintai. Seperti itu, kita cinta sama orang tua kita, pasti kalau misalkan orang tua kita terluka, kita resah akan luka tersebut. Seperti itu ya, dalam intinya kayak gitu teman-teman. Jadi keresahan itu ditimbulkan dari orang-orang yang kalian cintai. Kalian cinta sama orang tua kalian cinta sama guru kalian. Banyak ya soal cinta ini. Kalian cinta oleh saudara kalian dan lain sebagainya. Di saat mereka terluka oleh sistem negara, oleh permainan politik di Indonesia, oleh orang-orang yang menyengsarakan rakyat, kalian selaku mahasiswanya itu pasti terluka juga. Kalian selaku orang yang mencintainya pasti akan terluka juga. Nah dari situ timbul resah seperti itu. Kalau ini menurut saya pribadi ya, mungkin
banyak sekali bagaimana menimbulkan keresahan-keresahan, tapi menurut saya pribadi keresahan itu ditimbulkan karena orang yang saya cintai itu sedang terluka atas Oke, kawan-kawanku sekalian, tadi sudah dengar ya terkait pembahasan Pres Hussein cara meningkatkan keresahan ya. Mungkin bisa nanti setelah ini kawan-kawan renung apakah orang tua juga termasuk orang yang terdampak atau orang-orang sekitar kita ya. Jangan sampai kalian menghabiskan waktu menjadi seorang mahasiswa tanpa adanya keberhasilan dan kesuksesan sehingga timbul sikap acuh tak acuh. Oke, mungkin boleh nih Bang terkait dari individu sendiri, dari Bang Pres sendiri terkait politik gitu. Apa sih yang bikin Pres Hussein ini tertarik di dunia politik, tertarik bermain di dunia politik? Seperti Menteri Pertahanan bilang, Menteri Pertahanan ini Prabowo teman-teman. Prabowo ini dulu TNI seperti itu dan sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Dulu itu ya di TNI diajari 1+1 2. Tapi di saat kita ada di dunia perpolitik 1+1 bisa 11, 1+1 bisa 9, bisa berbagai macam ceritanya. Siap. Nah, jadi seperti itu ya saya bilang. Politik ini adalah wadah yang orang yang menentukan dia itu menjadi baik atau menjadi buruk itu adalah orang-orang yang ada di wadah tersebut seperti itu. Jadi kenapa saya tertarik ya dalam perpolitikan entah itu di kampus atau nanti di luar kampus ya, dan juga saya ini jadi koordinator BEM Sedepok koordinator ya, dan ya saya jadi koordinator BEM Sedepok ya di DMC. Jadi saya melihat sendiri bahwasannya banyak yang harus saya pelajari. Pertama nanti misalkan Saadi atau teman-teman yang lain itu terjun dalam perpolitikan, itu pertama bisa mengetahui sifat dari pribadinya seperti itu. Teman-teman bisa tahu ya maksud selanjutnya dia berkata itu seperti apa. Maksud selanjutnya dia bertindak seperti itu apa maksudnya, apa tujuannya. Kita pasti akan tahu ya, kita tahu sifatnya, kita tahu maksud tujuannya, kita bahkan bisa tahu ini orang ngomong benar apa enggak. Siap itu. Karena teman-teman ini kita harus dituntut independensi kan, dituntut independennya harus totalitas ya, independensi di sini. Jadi tidak bisa kalau misalkan kita terlalu percaya sama orang sekitar kita, entah itu dalam organisasi, entah itu dalam kampus kita atau dalam negara kita seperti itu. Karena pisau bermata dua. Karena orang-orang di sekitaran kita itu bisa menjadi pisau bermata dua seperti itu. Dia bisa menusuk dari belakang, juga bisa menusuk dari depan seperti itu. Oke, thank you banyak Pres. Nah, ini terakhir kawan-kawan, boleh dong Mbak Pres buat ngasih pesan kepada kawan-kawan mahasiswa terutama yang masih baru-baru, bagaimana sih agar kita bisa menjadi mahasiswa yang lebih produktif dan bisa paham dan yang minimal tahu lah tentang perpolitikan, tentang politik di kampus. Oke, teman-teman, Soekarno mengatakan perjuangan-perjuangan akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Perjuangan besar tidak hanya menuntut pengalaman, tetapi menuntut juga keberanian. Jadi teman-teman semuanya, intinya yang saya sampaikan, yang saya kutip dari kata-kata Soekarno tadi, dari kata-katanya itu, pertama, keberanian. Teman-teman tidak akan mendapatkan pengalaman totalitasnya, teman-teman tidak akan mendapatkan apa itu politik, apa itu yang ada di kampus kalau teman-teman gak berani untuk masuk ke dalamnya seperti itu. Karena jika teman-teman, saya tekankan lagi ya tadi apa yang saya sampaikan, jika teman-teman ingin merubah, itu lebih baik berubah dari dalam. Jika teman-teman ingin merubah kebaikan yang jadi lebih baik lagi, teman-teman rubah dari dalamnya. Karena itu adalah strategi yang paling pas seperti itu, strategi yang paling pas dalam perpolitikan. Tapi jangan sampai berubah di dalamnya dan teman-teman berubah pikiran malah menjatuhkan organisasi atau struktural tersebut seperti itu. Siap. Wah, keren banget kalimat-kalimat yang tadi disampaikan oleh Pres Hussein. Mudah-mudahan kawan-kawan mahasiswa bisa lebih terpacu lagi untuk menjadi seorang mahasiswa yang
baik nantinya. Oke, tadi mungkin sekaligus closing statement ya, Pres, karena berhubung waktu kita sudah habis, kawan-kawan. Ya, mungkin kita akhiri saja ya Political Talk kita pada hari ini. Ya, boleh dibimbing jargon, Pres. Oke, sambut salam hangat saya, salam penuh cinta, salam satu perjuangan, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Sambut salam hangat saya untuk rakyat yang selalu kita bela haknya, hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Sambut salam hangat saya untuk rahim peradaban, hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Terakhir, sambut salam hangat saya untuk alma mater kita tercinta, hidup Hijau Toska. Hidup Hijau Toska. Sekian, saya moderator Muhammad Sadi dan saya Abi Husain. kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.